Mi, ceritain, kamu kena COVID kapan dan what happened to your body? Tulang-tulang tuh linu semuanya, sakit sampai ke sendi-sendi, terus juga dada kayak ditiban orang gitu, kayak nyesek kayak. Oh, kamu sesak berarti? Aku sesek. Aku tuh mikir, ini gue sakit nggak ada yang nemenin. Bener. Keluarga, teman-teman nggak ada yang bisa jenguk. Ini gimana gue meninggalnya sendirian. Akhirnya di 5 hari, setelah itu 5 hari masih di kamar biasa, aku diajukan ke ruangan ICU. Dari pas pindah tuh, kan aku nggak bisa berbuat apa-apa ya, diri aja aku nggak bisa. Jadi saturasimu sempat berapa, Mi? Terendah? 78. Gila. Di bawah 80. Lu survive aja sih, such a miracle. Muzizat sih, Mi. Mukjizat banget. Aku cuman bilang, Bu udah sholat belum? Udah, kenapa Mi? Gimana keadaannya? Bu, Ibu zikir dong Bu. Udah la ilaha illallah gitu kamu. Karena aku ngerasa di situ lewat nih gue nih. Hai guys, hai komedo komunitas Melody Ricardo. Hai, berjumpa di vlog aku bersama dengan ini salam Penyintas COVID. Wehehe. Halo Fami. Yeay. 1, 2, 3 jawab semuanya. Cakep. Sehat sayang? Alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah. Sekarang tuh yang paling penting cuma sehat. Betul banget Kamel. Setiap tarikan nafas nih benar-benar kita dulu zaman dulu tuh kayak nafas biasanya sekarang tuh berarti banget. Betul banget, benar banget. Oke, Mi, long story Ya. short, ya ini vlog ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti kalian masyarakat yang belum pernah terkena COVID-19. Betul. Saya tidak pernah di-endorse sama COVID, Ya, Fami. enggak juga. Tidak juga. Enggak mau. Basically we just want to share ya, because we care sama kalian. Sekali lagi bukan menebarkan rasa takut, tapi supaya kalian waspada. Betul. Mudah-mudahan pengalaman Fahmi sebagai penyintas COVID-19, pengalaman aku yang juga penyintas COVID-19, ini bisa jadi pelajaran buat kalian, dan kita berdua mudah-mudahan mereka jangan sampai melewati apa yang kita lewatin. Betul. Mi, ceritain, kamu kena COVID kapan dan what happened to your body? Oke. Jadi awalnya tuh aku dari Gorontalo. Jadi dari Gorontalo tuh ngevlog sama Ria Ricis. Iya, liburan sambil kerja lah di situ kan. Terus habis itu pulangnya setelah di pesawat sih aku ngerasa nggak enaknya tuh pas di pesawat. Pas sampai Jakarta, pas sampai kosan itu. Biasa kan cuci tangan, cuci kaki, terus pas mau nyiram air itu dingin banget parah, jadi kayak menggigil, kena air setetes aja tuh kayak disiram air es. Itu yang aku rasain. Sebetulnya airnya biasa aja. Oke. Lagi panas juga padahal pada saat itu. Udah setelah itu ngerasain dinginnya nggak enak. Wah, ini beda nih sakitnya. Iya. Curiga. Okay. Ini beda nih sakitnya Kamel. Beda karena apa? Karena sakit yang biasa aku rasain yang kayak demam-demam gitu aja, flu, itu beda dari yang ini karena ini kayak lebih parah gitu. Terus malam tidurnya tuh kayak aku belum PCR ya, besoknya baru PCR. Jadi malamnya pas tidur aku kayak padahal udah pakai sweater sama selimut dan gak nyalain AC sama sekali. Itu kedinginan sampai menggigil. Jadi bangun kedinginan Kak, menggigil sampai gigi yang lalala sampai gitu, kretek sampai. Gue juga menggigil sampai gigi sampai gitu. Bener-bener literally kretek-kretek. Iya, bener. Sama berarti simptom. Iya, kedinginan banget itu parah. Terus tulang-tulang tuh linu semuanya, sakit sampai ke sendi-sendi. Terus juga dada kayak ditiban orang gitu, kayak nyesek kayak. Oh, kamu sesak berarti? Aku sesek. Oke. Iya, jadi kayak ditiban orang gitu. Besokannya aku PCR. Besokannya karena pada saat itu aku ngambil yang besokan jadinya. Oke. Iya, besok jadinya. Akhirnya besok jadi, udah bener. Aku positif COVID-19. Ingat nggak city value-nya berapa? City value-nya 13. Sama gue 12. Gila, itu rendah banget tuh. Iya, rendah Artinya banget. kita tuh dalam keadaan yang bisa kalau nggak salah nih ya, bisa menularkan kepada orang lain banget. Betul, saat itu. betul. Oke, setelah kamu tahu kamu positif COVID-19, and then usia kamu udah mulai rendah dan badan udah mulai simptomnya mulai kerasa. Udah nggak enak banget, udah nggak enak banget. Terus habis itu aku disuruh Incas Nabati sahabatku ke rumah sakit karena nggak ada yang nanganin kalau di kosan sendirian gitu kan. Akhirnya aku ke rumah sakit ke RSPP, ke IGD-nya. Daftar, aku bilang aku positif COVID, udah langsung di ronsen, diambil darah, terus kata mereka nanti kamu kalau harus dirawat, ini di cover sama Kemenkes, gitu. Terus kalau misalnya kamu bisa isoman nanti
ya udah nanti kamu pulang. Dan ternyata kata dokter karena darah sama ronsenan aku udah diperiksa, aku disuruh dirawat. Dan jam pagi tuh jam 2 pagi Ramadan pertama. Hari pertama Ramadan. Iya, hari pertama Ramadan, orang siap-siap sahur, aku ada di ambulan, Kamel. Itu sedih banget sih. Ingat tuh waktu di ambulans, gue sampai gini tau gak sih, ini sharing kita ya sebagai mantan alumni COVID ya. Waktu masuk ambulans begini tuh ternyata masuk ambulans. Nino, ya ampun Tuhan gue yang di dalam gitu ngerti gak? Bener banget. Terus sampai rumah sakit udah langsung dicek segala macem, gula darahnya dicek, semua dicek, ada penyakit bawaan apa nggak ada gitu kan. Nggak ada, komorbid oke semua. Oke, aman. Dan emang aku ini pertama kali masuk rumah sakit. Iya. Biasa. Bener-bener sakit, infus segala macam ya. Bener-bener masuk rumah sakit pertama kali dirawat dan lumayan parah gitu. Sekalinya ke rumah sakit gitu. Udah akhirnya besokannya udah enakan tuh Kamel di rumah sakit. Oh, setelah dikasih infus segala macam enakan. Udah enakan besokannya. Besokannya juga udah enakan, orang-orang pada ngirim makanan, ngirim buah-buahan gitu. Udah makan udah enak. Soalnya ini hilang nggak itu rasa dan juga penciuman? Indra penciuman di kosan hilang. Iya, waktu pertama kali di kosan hilang kan, jadi orang langsung nanya anosmia nggak gitu kan, segala macam. Langsung aku cium parfum minyak kayu putih, nggak ada rasa. Bener nih, anosmia. Iya bener nih. Udah habis itu 2 hari setelah di rumah sakit, nggak tahu kenapa aku drop. Jadi sebenarnya waktu masuk rumah sakit hari pertama hari kedua, you were okay. Aman. Aman dari yang pertama tuh pertama kali. Belum ada pertolongan. Betul. Kan? Nah setelah itu badan kamu drop banget. Jadi aku kalau aktivitas tuh kayak aktivitas di rumah sakit kan ke toilet gitu kan, terus minum obat, makan gitu. Itu jadi aku kan tiduran aja. Kalau tiduran aman Kamel. Tapi kalau aku bangun langsung dada tuh nyesek dan batuk-batuk terus. Jadi aku makannya tuh cepet supaya batuk aku nggak mengganggu pasien lain, kan aku berempat. Satu kamar berempat. Ya, aku satu kamar berempat. Dan di situ bapak-bapak usia lumayan tua kalau menurut aku gitu, udah mungkin ada yang udah punya cucu tapi mereka nggak kenapa-kenapa. Nah, drop nggak aku? Iya, terus aku mikir itu kakek-kakek nggak kenapa-kenapa, gue yang muda gitu ya. Iya, kenapa gue yang muda gitu. Iya, di situ rada terganggu juga sih sama pikiran, jadi stres apalah segala macam, mental keganggu. Akhirnya di 5 hari, setelah itu 5 hari masih di kamar biasa, aku diajukan ke ruangan ICU. Makin stres dong aku. Ini ICU tuh gimana ya? Saat kamu didorong ya, and you are so weak, badan lo lemah banget, gue tahu banget tuh rasanya. And then lo dimasukin ke dalam kamar ICU. How did you feel? Dari pas pindah tuh kan aku nggak bisa berbuat apa-apa ya, diri aja aku nggak bisa, Kamel. Nafas aja harus diatur bener-bener. Itu sedih sih. Aku tuh jadi inget flashback waktu zaman aku di Singapura jagain almarhum Olga. Di ICU juga kan aku ngerasa kayak gitu, Kamel, ngerasa kayak gitu banget. Ini ya Allah, aku cuman bisa berdoa aja, ampuni dosa aku. Udah aku cuman bilang ampuni dosa-dosa aku gitu kan. Masuk ruangan ICU, dan di ruangan ICU ada kejutan-kejutan lainnya lagi, Kamel. Kayak jadi aku kan nggak boleh ke toilet di ICU, otomatis udah harus diem aja di tempat tidur. Iya. Aku dipakein kateter dong. Itu untuk pertama kalinya kan. Sakit nih. Aduh, pedih banget, orang sampai ya Kak Fahmi siap ya. Oke. Tuh 2 3 grusuk. Aduh, ya Allah, Kamel, aku nggak bisa. Itu bukan di bagian itu lo dimasukin, enggak? Iya, jadi selang ya dimasukin. Iya, dimasukin selang. Dimasukin selang sampai dasar tuh kayaknya grusuk. Aduh, nggak bisa. Dan aku minta sama dokternya, Dok, aku nggak bisa nih pakai kateter, pedih banget. Aku jadi nangis lagi Kamel kan, karena pedih banget. Terus akhirnya sorenya baru dikabulkan untuk pakai pispot. Pispot aja. Pakai pispot, pakai botol. Iya. Itu aku ngerasa kayak, ya Allah, aku lemah banget. Sama gue juga dulu. Gila, gue kencing aja harus pakai pispot. Terus gue ngerasa gue masih muda, iya sih, ya namanya balik lagi. Betul. Ya, udah kehendak Tuhan ya. Iya benar. Oke, lu pakai pispot. Iya, pakai pispot, udah segala macam. Dan ada lagi kejutan lainnya adalah di saat jam 5 subuh tuh selalu dibangunin, dimandiin. Aku dimandiin karena iya dielap maksudnya. Ya dielap segala macam. Aku kayak ngerasa awalnya malu gitu kan, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, gue nggak bisa bergerak gitu kan. Semua ini infusan aja ada 2. Terus ini saturasi, ini apa namanya, yang darah-darah itu,
Tensi. Iya, tensi. Nah, terus habis itu jam 5 pagi setelah dimandiin, aku selalu diambil darah. Jadi setiap hari kalau di rumah sakit kan diambil darahnya. Pertama di sini Kamel, terus kedua di sini. Iya. Udah parah. Nah, bengkak. Astaga. Di selangkangan. Gue juga nih kemarin bengkak semua guys. Parah, biru-biru ya Kak? Biru-biru karena ditusukin terus kan, karena ya itu harus cek darah. Harus kan? cek terus tiap hari. Kamu dedimernya tinggi nggak? Apa kekentalan darahnya tinggi nggak? Iya. Kalau COVID kan biasanya memang. Betul. Jadi ya disuntikin untuk pengencer darah. Iya, jadi setiap jam 5 pagi tuh aku ditusuk dari yang sakit banget sampai pasrah, sampai cuma bisa netesin air mata doang. Terus aku nanya, "Sus, kenapa aku diginin terus, Sus?" Gitu. Maksudnya, aku kenapa? Aku jujur aku nggak pernah nanya dokter, "Dok, ini aku gimana? Keadaan aku gimana?" Aku kayak pasrah aja gitu. Terus aku nanya sama susternya, "Iya Kak Fahmi, soalnya Kak Fahmi COVID-nya, infeksinya lumayan berat," kata dia gitu. Jadi kita harus kontrol terus sampai kapan Sus gitu. Sampai kapan Sus aku diambil darah dari sini terus sakit gitu kan. Ya Allah. Iya, dan ya udah setiap hari jam 5 subuh. Dan bukan hanya di situ aja, aku kan pakai selang yang HFNC tuh, yang gede banget. Nggak nyaman Kamel. Tidur, aku nggak bisa tidur sampai aku capek nangisnya, aku baru bisa tidur situ karena sakit banget. Anginnya tuh bukan cuman oksigen tuh bukan cuman bukan kayak gitu, tapi ser. Kita bernafas gitu enggak ya? Enggak. Jadi anginnya tuh ser nusuk hidung kan, dan hidung aku beberapa hari setelah itu hidung aku tuh kayak mengeras, kayak banyak kotoran. Terus aku buka, aku ambilin gitu kan, ya bersihin darah nih gitu. Terus aku buka dulu, aku diemin karena kayak ada dahak gitu kan. Aku sempretin gitu kayak buang ingus lah biasa. Darahnya segini sampai 3 kali. Dan itu kata dokter wajar karena oksigen kamu berat, jadi dia mengeringkan dan kayak gitu jadinya. Jadi saturasimu sempat berapa nih? Terendah? 78. Gila. Di bawah 80. Lu survive aja sih, such a miracle, mukjizat sih Mi. Mukjizat banget kamu. Apa rasanya, Bat? Lu masih sadar 78 saturasi lu? Jadi aku sempet halu. Jadi kayak aku sadar nggak sadar, ruangan tuh kayak gerak gitu, kayak halusinasi. Terus udah mimpin orang-orang kesayangan. Memori masa lalu keulang lagi di pikiran. Bokap gua halusinasi juga tuh. Memori masa lalu, sampai aku nelfon ibuku. Cuman aku beberapa hari itu sempet nggak ngabarin orang-orang karena aku nggak bisa megang handphone Kamel. Iya, udah nggak kuat lagi respon ya. Udah nggak kuat banget. Terus akhirnya pas lagi aku bisa, aku cuman bilang, Bu udah sholat belum? Udah, kenapa Mi? Gimana keadaannya? Bu, Ibu zikir dong Bu. Udah la ilaha illallah gitu Kamel. Karena aku ngerasa di situ lewat nih gue nih. Ada gitu ya? Ada banget. Ending gue, bener, iya. Kayaknya tuh ibaratnya ajal tuh udah deket gitu rasanya ya, Mi. Deket banget, Kamel, deket banget. Pada saat itu aku cuman, udah yang tadi aku bilang cuman bisa minta ampun aja. Ampuni segala dosaku ya Allah, udah. Berapa hari di ICU baru mulai saturasinya meningkat? Di ruangan ICU membaiknya 10 hari. Dan itu aku nunggunya berasa lama banget kan 10 hari. Iya. Udah dari Senin ke Senin udah nambah lagi. Terus kan aku 13 hari. Di 3 hari terakhir itu udah enakan walaupun belum bisa diri, Kamel. Walaupun belum bisa diri. Udah enakan banget. Akhirnya dipindahin ke kamar biasa. Dan kalau menurut aku ya Kamel ya, emang mental kita kan keganggu juga ya. Pasti. Iya. Terus kayak aku tuh mikir, ini gue sakit nggak ada yang nemenin. Keluarga, teman-teman nggak ada yang bisa jenguk. Ini gimana gue meninggalnya sendirian. Meninggal sendirian gitu kan. Kalau meninggal sendirian, aku udah mikir aneh-aneh tuh di situ. Terus akhirnya nakes-nakes suster aku menghibur aku gitu kan, kayak, ayo Kak Fahmi, kamu kurus banget sekarang, ayo sekarang makan yang banyak, gemukin. Aku turun 12 kilo kamu. Yang bener lu Mi. Karena aku nggak bisa makan yang sesek itu kan, jadi makan dikit aja buat minum obat. Akhirnya mereka datang ngajak ngobrol. Nah di situ tuh kekeluargaan aku dapat banget waktu di ICU gitu. Aku ngerasa punya keluarga baru lagi di sana. Para nakesnya baik-baik banget. Biar ku putuskan saja. Mandiin aku sampai ke kuku-kuku, semuanya dibersihin. Padahal mereka juga sebenarnya takut ya.
Apa pelajaran yang kamu dapetin, kamu bisa survive keluar dari ICU dan sekarang gila masih bisa TikTokan, masih bisa sehat. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Pelajarannya adalah kayaknya kemarin tuh aku jauh deh sama Allah, sama Tuhanku. Jauh banget. Jadi mungkin Allah tuh kangen kemarin, pengen aku sholat, pengen aku doa, zikir gitu, pengen dideketin. Iya, benar. Dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa melanjutkan hidup kembali yang menurut aku itu anugerah banget. Luar biasa. Nafas aja, kamu ngerasa nggak sih? Nafas kan kayak gini kan, kayak sekarang kita udah sehat ya, biasa aja natural, nafas aja udah. Kok di sana kan diatur kita, harus diatur dulu supaya nggak terengah-engah gitu. Jadi banyak banget hikmah dan hidayah yang bisa didapat gitu. Terus orang-orang jauh juga yang jauh sama aku akhirnya deket karena itu gitu. Maksudnya ya kita nggak ya terima kasih juga buat teman-teman yang jauh akhirnya deket sama aku pas pada saat aku sakit. Itu aku nggak nyangka yang deket jadi jauh ada juga. Jadi kita bisa ngelihat yang mana circle pertemanan kita yang baik gitu kan. Your true friends yang mana ya? Betul. Setelah sekarang sehat, apa yang lo lakuin dengan hidup lo? Apa yang berbeda? Jauh sih, kayak lebih dewasa lagi, kayak ibadahnya lebih rajin dari biasanya. Mungkin bukan lebih rajin dari biasanya. Kemarin-kemarin nggak pernah sama sekali. Karena sibuk lah, ini apalah. Lupa gitu. Nah sekarang harus ingat karena kemarin udah diingetin kan. Dan Udah. lo ditolong luar biasa loh Mi. Iya. Luar biasa banget. Tapi bener ya ngeliat kayak sekarang tuh, maksudnya kita dapat kabar teman-teman kita kayak gue juga baru kehilangan sahabat gue gitu, masuk ICU, saturasi turun akhirnya meninggal. Emang ternyata tuh emang nggak ada yang dibawa, anak-anak nggak dibawa, suami nggak dibawa, mobil Alphard kagak dibawa, tas bermerek lo nggak dibawa. Bener-bener gue ngeliat berangkat tuh hanya dengan amal ibadah lo doang, amal yang lo buat doang. Itu bener-bener such a reminder sih buat kita semua ya Mi. Last day Mi, apa pesan yang pengen lo sampein? Kayak gue kan maksudnya gini, terserah sih orang mau bilang gue apa segala macam, tapi gue tuh kenapa gue kadang-kadang sharing mengenai pengalaman gue COVID, karena gue nggak pengen orang lain merasakan apa yang kita rasain. Bener. Sakit banget gitu. Sakit banget, jangan pernah ngerasain deh. Bener gitu. Apa yang lo mau sampaikan kepada the whole masyarakat deh gitu? Iya, buat masyarakat Indonesia, pertama sih buat yang orang nggak percaya ya, adanya COVID. Masa sih masih nggak percaya, udah banyak banget korbannya, banyak banget juga yang berpulang gitu karena COVID, masa masih nggak percaya sih gitu. Dan ada yang bilang endorse, ada yang bilang apa segala macem, dibayar apalah, nggak sama sekali, mana ada orang yang mau sakit dibayar untuk sakit, nggak ada yang mau gitu. Dikasih 20M juga gue nggak mau. Nggak mau, karena inget kemarin nggak enaknya tuh kayak apa gitu kan. Terus buat teman-teman yang masih pada positif, yang di isoman, di rumah sakit, yang sedang berjuang, tetap semangat. Pesan aku cuman jangan stres aja, tapi emang kita ngasih tahu, kita ngomong dong gampang. Sama semua teman-teman aku juga ngasih tahu aku gitu. Lu nggak ngerasain apa yang gue rasain sekarang, kayak apa stresnya, tapi intinya kurang-kurangin stres, melakukan hal-hal yang positif, nonton aja hal-hal lucu supaya kita ketawa. Itu membantu banget. Aku ngerasa itu ngebantu. Pada saat lariran Facebooker lah apa lu. Pada saat aku TikTokan juga itu kan kayak oh iya seneng jadi bisa joget-joget walau lemes banget nggak ada power gitu. Tapi itu ngebuat aku juga jadi semangat dan akhirnya di kamar biasa aku 2 hari doang pulang. Luar biasa ya. Dan mungkin ini pesan ya, maksudnya Fahmi ini adalah saksi hidup bagaimana orang masuk ICU tenang, belum tentu lo akan pasti berpulang kalau masuk ICU. Fahmi masuk ICU dan puji Tuhan, alhamdulillah, emang Tuhan belum berkehendak, emang dia masih dikasih umur sama Tuhan, dia bisa kembali kepada keluarga dan sekarang teman-teman bisa lihat dia sudah sehat kembali dan udah bisa juga bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia ya. Fahmi sehat? Alhamdulillah. Oh ya, Kamal, satu lagi. Silakan. Jadi waktu pas 25 hari itu kan aku di Ramadan tahun ini kan, itu aku cuman minta sama Allah, ya Allah aku pengen ngumpul bareng keluarga pas lebaran. Cuman itu cita-cita aku. Nggak ada yang lain. Jadi ngejar banget tuh, ngejar banget. 25 hari, 5 hari lagi setelah lebaran, sebelum lebaran, akhirnya keluar, alhamdulillah. Gue aja pas udah pulang sekarang kalau anak gue berisik, anak gue bikin kesel. Biarin dah. Kemarin gue 2 bulan kurang, pengen pulang, pengen peluk anak gue. Udah. Hal-hal yang menurut kita tadinya biasa aja. Sometimes we take things for granted. Saat itu semua diambil dari kita, lu terisolasi sendirian, lu akan mengerti betapa berharganya mereka buat hidup lu. Sehat ya Mi?
Sama-sama, Kamel juga sehat terus. Taburkan kebaikan ya dengan umur yang Tuhan kasih sama kita. Iya. Thank you guys for watching. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka pelajaran buat kita. Bye.